Kali ini saya akan membahas tentang settingan burung perkutut lokal alam, yaitu yang ada di gantangan. Ya, ada 4 settingan. Sebagai pengalaman saya pribadi dan pengamatan saya pribadi, karena burung saya banyak, saya akan menjabarkan sedetail-detailnya dulu ya. Langsung saja ke pembahasannya. Kembali lagi di channel Pak DPF dulur ya, yaitu pembahasan seputar burung perkutut lokal alam. Bagi dulurku yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang settingan lomba. Ya, ini dari pengalaman saya pribadi, dari pengamatan saya pribadi. Jika ada perbedaan pendapat, silakan, monggo, itu hal yang wajar, hal yang umum. Semua orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda, mencari ilmu yang dengan cara yang berbeda-beda. Seperti itu dulu ya. Sebelum saya merambah lebih dalam, saya akan berikan edukasi terlebih dahulu. Burung perkutut gacor di rumah itu belum tentu gacor di lapangan. Ya, banyak sekali saya lihat komen itu burungnya gacor di rumah, terus kebawa gantangan nggak bunyi gimana. Padahal di rumah ngedor, bawa di sana cuma nutut, cuma duduk, cuma ngesap. Nah, itu hal yang wajar, karena kalau kita mau merambah yang namanya lomba gantangan untuk burung perkutut, kita harus utamakan 3 poin: durasi bunyi, mental, dan adaptasi. 3 itu kunci utama. Durasi bunyi sudah miliki, sekali bunyi panjang, tidak tidak kebanyakan main. Lalu kita tingkatkan lagi yang kedua, adaptasi. Utamakan adaptasi, cetak dulu, terus yang ketiga mental. Durasi sudah miliki, terus adaptasi kurang. Di rumah gacor ngedor, terus dibawa ke sana kok burungnya kok cuma nutut duduk aja. Itu adanya adaptasi. Ya, itu kurangnya adaptasi. Pada dasarnya burung perkutut itu kalau kita mendidik ya, itu adaptasinya bisa kita menjadikan cepat, bisa dengan cara kita latih. Contohnya di lingkungan kita terlebih dahulu ya. Tadinya letakkan di belakang rumah bunyi, terus pindah ke depan bunyi, pindah ke samping bunyi, pindahkan ke samping rumah lagi. Seperti itu. Ya, kalau di depan belum bunyi, lakukan secara letakkan di depan terus biar burung bunyi. Itu melatih adaptasi. Setelah di lingkungan rumah kita coba semua sudah selesai, pindahkan tempat ke tetangga. Nah, tetangga langsung bunyi. Kalau kita main ya ke rumah teman, bawa burungnya, itu melatih adaptasi. Nah, ataupun kita melatih adaptasi di gantangan, silakan bawa pertama nggak bunyi, kedua nggak bunyi, terus sampai burung bunyi. Nah, itu melatih namanya adaptasi. Tapi kalau seperti itu buang-buang waktu di kitanya saja, dan prosesnya waktu kita membawa ke gantangan, lebih baik kita cetak di di lingkungan rumah terlebih dahulu. Itu adaptasi. Ya, karena burung perkutut ini memiliki adaptasi yang berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lama, seperti itu. Tapi mayoritas lama, karena feeling perkutut itu rendah, tidak seperti ocehan. Terus yang ketiga itu mental. Ya, mental ini bisa dicetak, mental ini bisa dibentuk, tidak seperti ocehan, tidak seperti ocehan. Burung perkutut sama halnya di manusia mentalnya bisa dibentuk. Ya, burung perkutut itu sama, mentalnya juga bisa dibentuk. Nah, mental ini kalau di burung perkutut, kalau dia dengar suara yang jauh lebih besar atau jauh lebih keras, kalau mentalnya nggak dibentuk, burung ngedon, burung turun, bunyi cuma nutut, bunyi cuma duduk, cuma ngesap, seperti itu. Karena mental sendiri itu, burung perkutut itu kesentaknya itu di suaranya. Ketika ada yang jauh lebih besar, mentalnya belum jadi, pasti turun. Apalagi kalau di gantangan itu banyak sekali macam burung, baik burung warna, burung crossing, burung lokal yang suaranya besar, suaranya kristal tembus, macam-macam. Ya, yang buat waspada ini kan burung crossing, burung cemani, iya, silver, putih lurik, dan lain-lain. Nah, itu harus kita harus kita buat mental burung itu biar bandel ketika dengar suara seperti ini. Jadi kalau mau buat victor gantangan ya, terutama burung perkutut lokal, itu usahakan di rumah punya crossing
ya, lebih dari satu, karena biar melatih burung ketika di sana biar nggak kaget dengan suara besar. Tetapi kalau kita nggak punya crossing, kita bawa ke sana, burung akan langsung kaget. Seperti itu dulur ya. Jadi latih burung, latih mentalnya terlebih dahulu. Contohnya kalau pagi penjemuran dijajar seperti ini. Nanti kalau agak siang diangin-anginkan agak jauh dengan burung perkutut yang lain. Terus malamnya boleh dikerodong, boleh disap seperti itu. Terus paginya lagi seperti ini. Ini melatih mental burung. Tetapi kalau burungnya, ya burungnya kita ablak, kita jajar baik pagi sampai sore kita letakkan seperti ini, pasti ada salah satu mental burung yang ngedon, bunyinya kurang. Seperti itu dulur ya. Nah, untuk masalah untuk masalah settingan, ada berbagai macam settingan ya. Ini pengamatan saya, sepengalaman saya, karena burung saya banyak. Namanya settingan itu banyak, dan settingan itu tidak bisa dipukul rata sama akad burung yang lain, tidak. Karena pada dasarnya burung perkutut itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki selah yang berbeda-beda. Nah, kita harus mengamati itu, kita harus belajar seperti itu, biar kita mendapatkan settingan burung perkutut. Nggak bisa kita mengikuti orang lain. Settingannya seperti ini, kita terapkan seperti ini, itu nggak bisa. Karena burung perkutut memiliki karakter yang berbeda, memiliki selah yang berbeda. Yang paham seharusnya yang rawat, harus memahami itu semua. Kuncinya seperti itu. Jadi untuk settingan sendiri itu ada settingan yang pakai semprot embun, yang kedua settingan kerodong, yang ketiga settingan ngeces, yang keempat settingan ablak. 4 settingan ya. Yang pertama semprot embun, ini bagi burung yang terlalu over birahi lor tinggi, kawin tangkringan, terus ngowar nggak karuan, ini pakai semprot embun. Jadi ketika sampai di sana burung disemprot embun sayap kanan dan kiri, lalu dibiarkan 10 menit atau 15 menit biar nitis terlebih dahulu. Nanti kalau sudah sampai ke sana, kalau sudah waktu sesi ini naik, gantang disemprot embun ya. Terus yang kedua ini pakai ces ditempel. Jadi ketika sudah sampai di tempat gantangan, sesinya tinggal 1 sesi atau 2 sesi, itu burung dites, jajarkan seperti ini biar sama-sama ngewar, biar sama-sama ngerot dengan burung yang lain ya, dicas seperti itu. Nanti kalau sudah sesinya dinaikkan. Adanya seperti itu. Ada pula yang ketiga itu pakai sistem kerodong. Jadi paginya ini diablak buka, ditutup jemur. Terus kalau sudah waktunya jam 11 atau jam 12 itu diangin-anginkan tapi pakai sistem kerodong full tutup. Tapi resletingnya kerodong itu dibuka, tapi diletakkan di tempat yang teduh, nggak panas, seperti itu. Ada yang seperti itu. Hariannya seperti itu. Nanti kalau sudah hari-harinya mau gantang baru diablak, dibuka di sananya. Terus yang keempat ada pula pakai settingan ablak. Harian full ablak tanpa kerodong, tanpa embun dan lain-lain. Harian tetap ablak, tapi H-6, H-5 ya, itu burung sudah mulai ke sistem kerodong. Seperti itu. Sistem kerodong H-5 kerodong. Nanti kalau sudah H-1-nya dibawa ke sana, dibuka sesi, tinggal 1 sesi baru dinaikkan. Ada yang seperti itu, hariannya seperti itu juga ada. Jadi kalau settingan sendiri itu macam-macam, dan nggak bisa dipukul rata semua burung itu sama, karena burung itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki selah yang berbeda-beda. Dan justru untuk yang merawatnya seharusnya harus memahami, mencari selahnya seperti itu dulur ya. Dan ada pula sebagian burung juga itu mencari tempat ketika di gantangannya, ini terutama terasan ya, mencari tempat di gantangannya. Ada yang suka di sebelah kiri pinggiran, ada yang suka sebelah kanan pinggiran, ada pula sebagian belakang, depan. Ada pula yang sukanya taruh di tengah. Itu karena burung perkutut itu mencari tempatnya. Kalau burung perkutut itu tadinya ya masuk nominasi, terus tiba-tiba berubah letakannya, rubah nomornya, tiba-tiba burung cuma muter-muter aja ya, terus nggak bisa anteng, itu cari posisi yang pas. Karena burung tersebut juga mencari posisi yang pas, nggak suka di tengah, nggak suka di dempet, melainkan sukanya pinggir. Nah, untuk yang pemiliknya ini harus kita amati di gantangannya
ya itu bagaimana kondisi burungnya. Kalau kondisi burungnya itu baik di kanan, di depan, ya belakang, itu sudah bisa semua, kita lanjutkan seperti itu, jangan kita rubah. Karena penyesuaian burung itu berbeda-beda dulur ya. Jadi seperti itu untuk penjelasan settingan. Ini adalah dari pengalaman saya pribadi, dari pengamatan saya pribadi, dan dari settingan yang saya lakukan berbagai macam burung seperti itu. Jadi tidak ngasal, tidak asal-asalan, tapi ini berdasarkan pengamatan saya dan pengalaman saya pribadi, karena burung saya lumayan banyak dulur ya. Jadi terima kasih yang nonton video saya dari awal sampai dari akhir, terima kasih banyak. Silakan tonton dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham. Itu yang pertama. Yang kedua, cek konten-konten video saya, jangan melihat sekali konten berkomentar negatif. Nah, itu namanya gagal paham dulur ya. Terima kasih. Untuk konten kali ini, nanti akan selanjutnya kita akan pembahasan yang lebih detail lagi tentang burung perkutut lokal alam. Matur Mbah Nuwun. Salam Gung Nusantara.